Tidak sholat, tidak puasa sunnah demi melayani suami mengakibatkan para bidadari surga cemburu. Mengapa? Karena di akhir zaman ternyata ada seorang istri yang sangat solihah. Dia tidak mau menjalankan ibadah-ibadah surat sunnah. Dia tidak mau menjalankan ibadah puasa sunnah hanya demi untuk melayani sang suami tercinta. Makanya seluruh bidadari surga cemburu kepadanya. Para bidadari surga itu diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya amal ibadah hamba-hamba yang ada di dunia. Sedangkan seorang istri diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, kemudian dilengkapi dengan nafsu, cemburu, ego, dan seterusnya. Tetapi ternyata wanita di dunia itu mampu mengalahkan rasa cemburunya, mampu mengalahkan rasa egonya, mampu mengalahkan segala nafsu syahwatnya hanya demi untuk melayani suami tercinta. Ini adalah wanita yang paling beruntung, wanita yang paling berbahagia, wanita yang paling sukses di dunia maupun di akhirat. Karena melayani suami adalah kewajiban sang istri. Yang namanya wajib pahalanya paling besar daripada seluruh pahala ibadah sunnah. Namun sayang, sungguh sayang, banyak sekali wanita di akhir zaman yang beramal ibadah hanya berdasarkan nafsu belaka, tidak berdasarkan ilmu. Dia ngebut sholat-sholat sunnah, sholat tahajud setiap malam, sholat duha setiap pagi. Setiap saat dia menjalankan sholat-sholat sunnah. Kemudian dia juga ngebut puasa-puasa sunnah. Puasa Syawal dia kebut, puasa Senin Kamis dia kebut, bahkan puasa Nabi Daud dia kebut. Ini adalah ibadah hanya berdasarkan nafsu belaka, tidak berdasarkan ilmu yang benar. Karena dia mengebut hal-hal yang sunnah tetapi dia meninggalkan kewajiban. Sedangkan pahala yang wajib itu lebih besar, jauh lebih besar daripada seluruh ibadah sunnah. Melayani sang suami adalah kewajiban istri. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak sempat untuk menjalankan qadha puasa Ramadan. Qadha puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tetapi Sayyidah Aisyah tidak sempat mengqadai puasa Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mendekati bulan puasa berikutnya. Mengapa Sayyidah Aisyah tidak sempat untuk melakukan qadha puasa Ramadan kecuali di dalam bulan Sya'ban? Karena Sayyidah Aisyah senantiasa tahu mana kewajiban dan mana yang sunnah. Sedangkan qadha puasa Ramadan adalah wajib. Tetapi Sayyidah Aisyah mampu untuk memilah dan memilih mana yang lebih wajib dan mana yang lebih wajib berikutnya. Sayyidah Aisyah mengutamakan untuk melayani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW senantiasa dilayani dengan sepenuh hati. Sehingga Sayyidah Aisyah bahkan tidak sempat untuk qadha puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Berbeda halnya dengan para wanita yang beramal ibadah hanya berdasarkan nafsu belaka. Dia ngebut sholat-sholat sunnah, dia ngebut puasa-puasa sunnah, sedangkan dia lupa menjalankan kewajiban, yaitu untuk melayani sang suami. Oleh sebab itulah, apabila ada seorang wanita yang tidak sholat sunnah, yang tidak menjalankan puasa sunnah, hanya demi untuk melayani sang suami tercinta, maka seluruh bidadari surga akan cemburu kepadanya. Para bidadari surga itu diciptakan oleh Allah untuk pasangan, calon pasangan para lelaki di dunia yang taat beribadah kepada Allah. Dia diciptakan dari nur amal seorang hamba. Karena dia diciptakan dari nur amal hamba-hamba yang di dunia, maka para bidadari surga itu cantik sungguh luar biasa. Namun kecantikan para bidadari surga itu tidak ada bandingannya dengan cantiknya wanita di dunia kalau masuk surga. Mengapa?
Mengapa para wanita dunia kalau masuk surga itu cantiknya lebih cantik daripada bidadari, bahkan 7 kali lipat cantiknya para bidadari? Karena wanita di dunia ini diciptakan oleh Allah lengkap dengan nafsu, lengkap dengan ego, lengkap dengan cemburu, lengkap dengan segala macam penyakit hati. Tetapi ternyata dia mampu mengalahkan nafsunya, mampu mengalahkan egonya, mampu mengalahkan segalanya demi untuk taat kepada sang suami. Maka kekuatan dia ini tatkala masuk ke dalam surga, ketaatannya, kesolehannya menjadikan dia lebih cantik 7 kali lipat daripada cantiknya para bidadari. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan. Karena cantiknya bidadari saja tidak bisa kita bayangkan, apalagi cantiknya para wanita dunia yang masuk ke dalam surga, yang 7 kali lipat cantiknya para bidadari surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih." Tidak halal bagi seorang istri. Tidak halal artinya adalah haram. Haram, terlarang bagi seorang istri untuk melakukan puasa. Ini maksudnya adalah puasa sunnah. Jadi kalau ada seorang istri yang melakukan puasa sunnah, wa zawjuha syahidun, sedangkan suaminya ada di sisinya, hadir bersamanya, illa bi'idzni, kecuali dengan izin sang suami. Seorang istri puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud, sedangkan suaminya berada di rumah butuh pelayanannya. Istrinya puasa tanpa ada izin dari sang suami, maka haram hukumnya. Haram, puasa tapi haram. Tidak mendapatkan pahala tetapi mendapatkan dosa. Dosa sangat besar. Oleh sebab itulah wahai saudariku, para wanita muslimah, mari beribadah berdasarkan ilmu. Jangan beribadah hanya berdasarkan nafsu belaka. Dia tidak puasa Syawal, nggak enak sama teman-temannya. Ini namanya ibadah berdasarkan nafsu. Dia tidak sholat sunnah, tidak sholat tahajud, tidak sholat duha, tidak enak sama teman-teman pengajiannya. Ini namanya ibadah hanya berdasarkan nafsu belaka, tidak berdasarkan ilmu. Rawahu Al-Bukhari, telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 5195, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 1026. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.